Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang tuanya. Dia tidak pernah melepaskan untuk menjaga ibunya dalam keadaan tua renta, sakit-sakitan. Kemudian dia bekerja menggembala kambing, menggembala unta dari seseorang, majikannya. Upahnya hanya cukup untuk merawat ibunya. Kehidupannya sangat-sangat sederhana. Dia terlepas dari pandangan orang. Mungkin di sekitarnya, lingkungannya tidak pernah memperhatikan dia. Namun orang ini tidak terkenal dalam lingkungannya, dalam pandangan manusia, tapi sangat terkenal dalam pandangan Allah SWT. Dia sangat dikenal oleh makhluk Allah di langit. Sangat mengenal. Dialah Uwais Al-Qarni. Hidup di zaman Rasulullah SAW. Bukan saja dia sangat taat berbakti kepada ibunya, tetapi si Uwais ini dikenal sebagai sosok pemuda yang taat beribadah. Siang harinya dia berpuasa, malam harinya dia memanjatkan munajat kepada Allah SWT. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhaliman illa khasar. Di sebagian malam dia bermunajat, dia bangun bersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan permintaannya, pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Didin di dalam dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu permohonannya. Uwais Al-Qarni ini dia ingin berjumpa, dia ingin melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sangat rindu kepada Rasulullah. Di dalam hatinya, kapan saya bisa bertemu dengan Rasulullah sementara saya harus memelihara, menjaga ibu saya yang sakit. Keluarganya nggak ada yang bisa dititipkan. Dia harus menolong dirinya dan ibunya. Rasa rindu yang terpendam yang begitu dalam kepada Rasulullah SAW, ternyata perasaan ibunya juga sama. Dia tahu persis bahwa Uwais Al-Qarni ini sangat merindu, sangat ingin berjumpa dengan Rasulullah. Dia ingin tahu wajah Rasulullah. Dia ingin mendengar suara Rasulullah sebagai Nabi Allah, Rasulullah. Dia sangat iri ketika mendengar sama sahabatnya bisa berjumpa dengan Rasulullah. Ini di Yaman, kira-kira 1500 km ke Madinah. Di luar dugaan para hadirin sekalian, si ibu ini ternyata perasaannya sama. Dia mendengar jeritan hati dari Uwais Al-Qarni. Kemudian si ibu ini mengatakan, wahai Uwais, pergilah engkau menemui Rasulullah. Setelah berjumpa, segeralah engkau pulang.
mendengar pernyataan ibunya tadi, Uwais merasa bergembira, senang. Dia mempersiapkan diri untuk pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW, menyiapkan segala sesuatunya, keperluannya sepeninggal dia, dan dia berpesan kepada orang terdekatnya agar menjenguk ibunya semeninggal Uwais ini pergi ke Madinah. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, Uwais pun akhirnya tiba di Madinah, dan ia pun langsung menuju rumah Rasulullah SAW. Dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Pintu rumah dibuka, namun beliau hanya menemui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia tidak berjumpa dengan Rasulullah, karena pada saat itu Rasulullah sedang berperang. Dalam hatinya yang terbenam bertahun-tahun, dia sudah sampai dengan perjuangan yang hebat. Dia sudah sampai di rumahnya, tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Berkecemuk hatinya, kecewa. Tetapi ingat pesan ibunya, setelah sampai di rumah, kamu segera pulang, wahai Uwais. Akhirnya dia memilih untuk segera pulang. Kemudian dia menitipkan pesannya kepada Sayyidatina Aisyah bahwa dia sudah sampai di rumah Rasulullah, yang dia rindu setengah mati kepada Rasulullah, kekasih Allah. Setelah perang usai, Rasulullah SAW kembali pulang ke Madinah. Ia langsung bertanya kepada Aisyah mengenai orang yang mencari beliau. Sempat Aisyah menjawab. Belum sempat Siti Aisyah menjawab, kemudian Rasulullah SAW sudah bersabda, sudah tahu. Uwais adalah anak yang taat kepada ibunya. Dia adalah penghuni langit. Ini Rasulullah. Siti Aisyah kaget luar biasa dengan perkataan Rasulullah SAW. Padahal belum diceritakan, tapi Rasulullah sudah mengetahui Uwais adalah anak yang taat kepada ibunya. Dia adalah penghuni langit. Kemudian para sahabat tertegun mendengarkan keterangan dari Rasulullah SAW. Melihat Sayyidina Umar, melihat Sayyidina Ali, kemudian beliau mengatakan, jika kamu ingin berjumpa dengan dia, perhatikan dia memiliki tanda putih di telapak tangannya. Hadirin, Uwais Al-Qarni ini pemuda yang juga diberi ujian oleh Allah SWT. Dia terkena penyakit kusta. Salah satunya setelah dia disembuhkan oleh Allah SWT, tetapi ada satu di telapak tangannya tanda putih. Itu yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi berpesan, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mohon doanya, istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Selepas Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu akhirnya berjumpa dengan Uwais. Kemudian mereka berdua memohon doa dan istighfar dari Uwais. Umar juga berjanji untuk menyumbangkan uang dari Baitul Mal kepada Uwais. Namun apa yang dikatakan Uwais, para hadirin sekalian, Uwais tidak menyombongkan diri. Dia malah takut dirinya diketahui oleh orang lain. Dia mengatakan begini, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui oleh orang.
untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui oleh orang lain. Dia tidak ingin terkenal di dunia, tetapi dia sesungguhnya terkenal di langit. Semua malaikat mengenal siapa itu Uwais. Hadirin, di dalam surat Luqman, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ini wasiat dari Sayyidina Luqman kepada anaknya, agar jangan pernah kita ini menentang perintah orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah wajib hukumnya. Azab Allah mungkin akan ditunda besok di alam akhirat, tapi ketika durhaka kepada kedua orang tua, maka Allah menampakkan azabnya, memberikan langsung kontan di dunia, tidak ditunda di alam akhirat. Berbahagialah kita yang masih memiliki orang tua, baik ibu bapak. Rawatlah mereka, bimbinglah mereka, berikan kepada mereka ketulusan kita dalam berbaik hati kepada beliau, senyambang beliau masih ada. Rasanya rugi para hadirin sekalian kalau kita sudah ditinggal oleh orang tua sementara kita tidak berbuat apa-apa. Dan jangan lupa bahwa suatu saat ketika kita juga sudah punya anak, maka hanya anak yang solehlah yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Itulah doa yang nanti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mentereng harta, pangkat, jabatan di dunia tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Tetapi menterengnya ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara terompa Bilal itu sudah terdengar di surga, walaupun beliau masih ada. Itu didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Uwais Al-Qarni, seorang pemuda miskin yang merawat ibunya dengan tulus ikhlas. Dia tidak memiliki niat apa-apa. Dia hanya ingin satu saat bertemu dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dia tidak berjumpa, tetapi Rasulullah sudah tahu bahwa itu adalah Uwais Al-Qarni. Dia mulia dalam pandangan Allah. Dia sangat terkenal, dikenal oleh penduduk langit, walaupun mungkin dia tidak terkenal di dunia ini. Maka dari itu, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayo kita niatkan bersama di sisa usia ini, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia kita dengan manfaat barokah, sehingga kita bisa berbakti kepada kedua orang tua, memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua, mendoakan mereka ketika mereka ini sudah wafat. Jangan biarkan bapak ibu kita wafat, kita tidak pernah mendoakan. Anak yang soleh-soleh itu adalah anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Itulah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta, Pak. Dia senantiasa menunggu doa kita. Cuma kita nggak pernah tahu. Mengapa kita lalai? Doakan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Allah mengampuni seluruh dosa kita dan akan menerima seluruh amal soleh kita. Demikian juga dengan orang tua kita. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di tempat ini ditakdirkan Allah SWT masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila Allah SWT menghendaki kita untuk kembali ke haribaannya, mudah-mudahan kita kembali dengan membawa husnul khatimah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin, sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Kalau kita memiliki anak cucu, mudah-mudahan Allah mentakdirkan anak cucu kita menjadi anak yang soleh-soleh. Karena itulah harta satu-satunya yang paling besar yang akan dibawa ketika kita mati. Semuanya tidak akan berarti, tetapi anak yang soleh, cucu yang soleh-soleh yang mendoakan kita, itulah sesungguhnya harta yang paling besar manfaatnya kepada kita kelak ketika kita sudah meninggal dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma balligh Makkah wa ziyaratal Madinah. Allahumma yassir lana li ziyaratil Ka'bah fil Makkahil Mukarramah wa li ziyaratil qabrin Nabi fil Madinatil Munawwarah syafati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna min adh-dhulumati ila nur. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya qadil hajat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.